5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Halo adik-adik, apa kabar nih kalian semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Nah, orang yang bekerja itu pasti memerlukan pengetahuan tentang hal-hal yang harus dikerjakan di dalam pekerjaannya. Nah, apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Ya, yang terjadi pastinya pekerjaannya akan menjadi kacau ya adik-adik ya. Kalau misalnya diperlukan nilai kejujuran, pasti orang kalau tidak melakukan kejujuran dalam pekerjaannya, dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur dan apa contohnya? Ayo kita simak cerpen berikut ini. Cerpennya berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai.
Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi itu nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun." Ida menambahkan dengan panjang dan lebar ya, panjang dan lebar. Jadi kata-katanya panjang lebar adik-adik. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah itu tadi adik-adik cerpen yang kita bisa baca bersama-sama ya, tentang si Ida dan si Gugut nih ya. Siapa saja tokoh pada cerita di atas adik-adik? Nah, tokohnya adalah aku. Aku di sini adalah penulis cerpennya, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Siapa yang mengikuti ulangan adik-adik? Yang mengikuti ulangan adalah ya si penulis, ya aku ya di situ ya si penulis maksudnya Ida, Gugut, dan teman-temannya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Nah, apa yang dilakukan Gugut adik-adik? Gugut berusaha mencontek dari Ida. Lalu apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Nah, Ida tidak memberikan jawaban yang diminta oleh Gugut. Ya, Ida tadi hanya menggelengkan kepalanya, tanda tidak mau memberikan jawaban. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita tadi adik-adik? Nah, hal-hal baik yaitu ketika kita melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Kita tidak boleh malas, selalu kita harus rajin belajar. Itu hal-hal baik yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Nah, adik-adik, sikap apa ya yang perlu aku contoh? Nah, di sini sikap apa yang perlu kita contoh dari Ida dan sikap apa yang tidak perlu kita contoh dari Gugut. Nah, yuk kita pelajari bersama. Nah, di sini sikap-sikap dari Ida yang bisa kita contoh adik-adik. Nah, Ida itu sederhana ya, jujur, rajin dan tekun belajar, tidak minder, bisa memimpin dengan baik. Itu sikap-sikap dari Ida yang bisa kita contoh. Nah, pendapat kalian tentang sikap Ida bagaimana? Nah, pendapat Kak Citra tentang sikap Ida itu, Ida anak yang baik, anak yang sederhana, jujur dan rajin belajar. Maka tidak salah kalau dia itu dipilih menjadi ketua kelas. Lalu sikap apa yang dari Gugut yang tidak boleh kita contoh? Nah, Gugut itu tidak jujur saat ulangan, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Sudah tahu akan ulangan malah main bola sampai sore. Nah, si Gugut ini suka mencontek dan malas adik-adik. Jadi sikap Gugut ini jangan ditiru ya. Lalu pendapat kalian tentang sikap Gugut bagaimana? Kalau pendapat Kak Citra, Gugut itu anaknya tidak jujur, malas belajar dan suka menyontek. Sikap Gugut itu tidak patut untuk ditiru. Harusnya Gugut berubah nih adik-adik, menjadi anak yang baik. Apakah menurut kalian sikap Ida itu sudah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, Ida itu sudah sesuai ya, sikap-sikap Ida itu sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika ia memberikan contekan, Ida akan berdosa. Nah, walaupun
guru itu tidak tahu, tetapi Tuhan tahu loh adik-adik kalau kita tidak jujur. Lalu apakah menurutmu sikap Gugut itu sesuai dengan sila pertama Pancasila? Tentunya tidak adik-adik, karena Gugut sudah tidak jujur dan suka mencontek. Nah, penyontek itu perbuatan yang berdosa, dilarang oleh agama. Andai Ida memberikan contekan, apa ya yang akan terjadi adik-adik? Nah, yang akan terjadi, kedua anak tadi, Ida dan Gugut, akan sama-sama berlaku tidak jujur dan mereka berdosa. Mereka tidak melakukan perintah agama dengan baik. Apa dampaknya bagi Gugut kalau Ida memberi contekan? Nah, Gugut pasti akan mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya. Gugut pasti tidak akan mau belajar ya kalau diberikan contekan oleh Ida. Lalu berikutnya, apa dampaknya bagi Ida yang memberikan contekan? Nah, Ida juga akan menjadi anak yang tidak jujur. Dia akan berdosa. Dia tidak akan dipercaya orang lain. Apalagi nanti kalau gurunya mengetahui bahwa Ida memberikan contekan, maka gurunya akan tidak percaya kepada Ida, adik-adik. Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, ternyata membawa dampak juga loh bagi guru yang mengajar, karena guru itu memberikan ulangan itu untuk mengukur pemahaman siswa. Kalau dengan saling mencontek, maka tujuan diadakannya ulangan tidak akan tercapai. Jadi itu akan merugikan juga untuk guru adik-adik. Jadi kalian jangan menyontek ya. Mengapa toh kita harus jujur? Nah, mengapa ya adik-adik kita harus jujur? Nah, kejujuran itu merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga kita tidak akan jujur. Selain itu, tidak jujur juga bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jujur itu juga termasuk perintah agama ya adik-adik ya. Maka kita harus mematuhi perintah-perintah agama. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur adik-adik? Nah, yang terjadi adalah kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi, oleh orang lain lagi. Jadi adik-adik harus jujur. Kalau tidak jujur, kita akan berdosa. Nah, tentunya adik-adik masih ingat sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan gambar bintang. Sila pertama itu mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur adik-adik. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah menyontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa saja berupa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Jadi adik-adik, ayo kita bersikap jujur. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.